Pingin makanan enak di gunung dan unik cara ngolahnya? Sini kita kasih lihat. Ini kita yakin nih jalan sini? Yakin Jam, soalnya di sini udah kelihatan nih ada aliran air. Kemudian kedengeran kan suara airnya juga kayaknya di depan lumayan Lebih besar. Kita cek aja, explore di depan, siapa tahu ada hulu sungai ini ataupun ada lebih bagus ada curug air terjun. Dan nanti kita istirahat di depan lah ya, kalau nemu. Boleh, ayo deh. Saat kami berjalan menyusuri hutan, kami menemukan aliran sungai yang membawa kami ke sebuah curug. Lokasi curug ini berada di tengah hutan. Nah Jam, coba lihat tuh, bener kan? Oh iya benar, ada air terjun. Ada air terjun di depan. Ya, kita sana. Tempatnya sangat terbatas. Hanya ada satu petak tanah datar dengan luas 2 kali 2 meter. Walaupun kecil, curug ini cukup menarik untuk sekedar melepas lelah dan meminum kopi. Benar juga ya, di sini ada curug. Betul, soalnya ketika tadi di jalan juga kan si aliran airnya lebih deras gitu. Kemudian si suara airnya juga lebih bersih. Iya. Nah, kemungkinan besar ada air terjun. Dan tadi juga ketika dari bawah, kayaknya agak nanjak gitu ya. Soalnya si air tuh kalau dilihat, curug tuh kan dia turun ya dari dataran tinggi ke dataran rendah gitu. Cocok nih tempatnya. Lepas itu, kami kembali berjalan mencari tempat yang tepat untuk kami mengolah makanan. Oke teman-teman, kita ngisi air dulu buat persediaan kita di atas nanti. Beruntung, ada sebuah gubuk yang dibangun petani yang bisa kami gunakan. Nah Jam, lihat di sana ada song petani. Oh iya benar. Nah, kita coba pakai buat tempat masak aja di sana. Siap, yuk. Yuk. Nah, kita prepare dulu yuk. Yuk, siapin alat-alat. Terus mungkin kita bikin perapian, butuh kayu bakar. Kita kumpulin berarti ya, cari kayu bakar juga. Sambil istirahat aja di sini. Sip. Membagi tugas ketika berkegiatan di alam bebas itu penting. Selain untuk menghemat waktu dan tenaga, juga sebagai bentuk kekompakan tim. Bukan hanya 1 atau 2 orang berpengalaman yang mengurus semuanya, sementara yang lain hanya dia membisu tanpa kata. Nah teman-teman, setelah kita mendapatkan tempat untuk mengolah makanan yang cocok, sebelum kita olah daging sapi tersebut, agar si teksturnya lebih lunak dan mudah dikonsumsi, ada beberapa teknik. Yang pertama adalah dengan merendam daging sapi tersebut. Nah, kita akan coba rendam yang pertama dengan buah nanas ini. Selain buah nanas, daun pepaya juga bisa kita gunakan untuk melunakkan daging sapi. Nah, seperti apa sih caranya? Sama seperti buah nanas, kita lakukan dengan teknik direndam. Berapa lama sih kira-kira untuk perendaman si daging sapi tersebut? Nah, itu biasanya tergantung dari tekstur daging sapi tersebut. Apabila daging tersebut menempel dengan tulang, biasanya kita lakukan perendaman itu kurang lebih 1 jam ataupun 1,5 jam. Nah, apabila daging sapinya sudah terpisah dengan tulang, kemudian dirasa sudah cukup lunak, nah untuk waktu 30 menit juga sudah cukup. Nah, selanjutnya ada lemon. Lemon ini sama fungsinya sebagai pelunak daging, cuman hari ini kita akan gunakan sebagai penghilang bau amis dengan cara yaitu kita peras si bagian airnya, kemudian tekniknya kita bisa rendam ataupun bisa kita oleskan ke daging sapi yang akan kita olah. Nah teman-teman, setelah kita rendam dengan beberapa bahan-bahan untuk pelunakan daging, selanjutnya bahan-bahan untuk pengolahan sandwich yang pertama. Nah, yang pastinya kita siapkan yaitu roti. Nah, sebenarnya rotinya bebas teman-temannya, roti apa saja, yang penting roti tawar gitu. Setelah roti,
kemudian ada daun selada. Nah, setelah daun selada ada juga tomat, ataupun kalau teman-teman kurang suka dengan tomat bisa diganti dengan timun. Nah, untuk menu yang kedua adalah daging sapi sambal kecap. Bahan-bahan untuk membuat sambalnya yaitu ada cabai, kemudian ada tomat, bawang merah, bawang putih, kemudian jeruk nipis, garam, ketumbar, dan kecap. Nah, ingin tahu proses pembuatannya seperti apa? Yuk. Di video sebelumnya, kami berbagi pentingnya berimprovisasi di dalam sebuah teknik, agar di setiap kegiatan kita mendapat pengalaman yang bisa menjadi guru untuk kita. Setelah kurang lebih 30 menit kita rendam, si dagingnya sudah mulai terlihat nih. Dagingnya sudah mulai berwarna keputihan ya. Nah, ini tandanya sudah mulai lunak. Setelah ini kita akan beri air lemon supaya si bau amis pada daging sapi tersebut hilang gitu. Kita pindahkan dulu si daging sapinya ke wadah yang ini ya. Gimana, apinya udah nyala? Udah nyala nih, kebetulan batunya juga udah dapet. Nah, paling ini tinggal nunggu dagingnya. Udah Oke. dapat belum? Nah, ini tadi dagingnya udah direndam dulu nih sama bahan-bahan yang udah tadi disiapin. Udah lumayan lunak tuh. Paling kita langsung bakar ya. Oke, langsung bakar aja ini. Nah, teman-teman, untuk teknik mengolah daging sapi kali ini kita akan menggunakan teknik Panggang menggunakan batu. teman-teman. Nah, si batu ini tadi sudah kita bersihkan ya. Betul. Kita bersihkan supaya tidak ada tanah yang Kotor menempel. gitu ya, nempel ke dagingnya. Sebelum kita panggang, batunya kita oleskan dulu menggunakan Margarin. Oke, boleh. Nah, ini nih. Sip. Oke, udah dioles nih. Nah. Kira-kira lanjut apa lagi? Oke, kita langsung masukin aja. Oh, langsung masukin. daging-dagingnya. Teman-teman, walaupun di gunung harus tetap steril ya. Hidup sehat. Pilih batu ini buat masak itu harus pilih-pilih juga. Kenapa tuh? Kayak gimana maksudnya? Soalnya kalau misalnya kita pilih batu yang memang kandungan batu tersebut basah gitu ya. Dalam artian kalau kita dapat batunya di kali gitu, itu kurang rekomendasi. Oh, kenapa? Soalnya kan si batu posisinya dia tuh kondisi basah. Basah dari luar dan juga basah dalamnya. Kalau misalnya kita disimpan di atas tungku, itu kan otomatis Diberi panas mungkin. memuai. Oh. Nah, bisa saja terjadi meledak si batunya. Ataupun tiba-tiba belah gitu ya. Betul, tiba-tiba belah. Makanya kita cari batu yang pertama cocok untuk masak nih, datar. Oke. Kedua, dalam kondisi kering. Kondisi kering. Betul. Salah satu kelebihannya juga supaya si batunya cepat panasnya. Oh, jadi stabil lah panasnya gitu. Nah, kayak gitu. Sepintar apapun kita berteori di hutan, tetap saja praktik adalah kunci untuk kita bisa bertahan hidup di alam bebas. Gimana Is? Udah jadi ini? Nah, udah jadi. Nah, teman-teman, ini hasil olahan kita ya yang tadi sudah dibuat. Ternyata jadi ada beberapa varian juga ya. Dua varian. Dua varian. Ada apa aja tadi teh? Nah, yang pertama yaitu ini dia daging sambal kecap. Nah, sambal kecapnya seperti ini teman-teman hasilnya. Jadi ya tadi Udah diolah. jadi. Oke. Terus yang kedua ada sandwich daging sapi. Nah, nanti ada rotinya. Nah, ada rotinya. Nah, untuk tambahannya ada selada, ada tomat. Nah, bisa ditambahin. Terus ini nih yang penasarannya ada nanas nih, potongan Ada nanas. nanas. Nah, si nanas ini sisa tadi pengolahan untuk melunakkan daging sapi. Nah, lumayan kan Jadi, bisa buat cemilan juga. Cuci mulut. Cuci mulut, betul. Kita coba deh. Sekarang
Paling Ajam sandwich dan Faiz daging sapi sambal kecap. sambal kecapnya. Let's try. Bener. Dagingnya empuk ya ternyata. Kemudian si rasanya juga memang sudah tidak terlalu amis. Dari baunya udah hilang lah. Karena pakai lemon yang tadi. Nah, terus dari sambalnya juga karena dari campuran kecap juga, jadi ada rasa-rasa pedas manis gitu. Iya. Rasanya unik ya, otentik. Ini percampuran antara sandwich dan juga si dagingnya tadi dicampurin juga sama sambal pedas manis. Dan tadi hasil masakan dari pakai batu ya. Si dagingnya lebih smoky gitu. Jadi wah, harus coba pokoknya mah. Enak banget mah. Olahan-olahan kayak gini ya yang bikin kita tuh kalau misalnya main ke alam itu lebih seru dan juga lebih asik. Karena ya selain kita berkegiatan di alam bebas gitu, dapat ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan, kita juga bisa mengolah makanan gitu dengan sumber daya alam yang sudah alam sediakan. Walaupun di alam kita mesti tetap bisa makan enak, Bisa menikmati makanan enak. betul. Ya buat teman-teman semua, kita bakalan lanjutin makan nih, habisin makanannya. Dan udah itu kita prepare pulang. Pokoknya harus clean area lagi ya. Ya betul. Nah, jangan lupa saksikan terus kegiatan kami di Logi Movie. Jangan lupa klik subscribe dan juga like-nya. Dan jangan lupa juga komen. Nah, dimanapun kita berada, kita adalah tamu, maka bertamulah dengan etika. Tuh. Selamat makan.